Bersama saya Yan Rahman. Korps Garda Revolusi Iran menggelar latihan militer besar-besaran selama 5 hari yang berfokus pada kesiapan tempur melawan skenario ancaman Amerika Serikat dan Israel. Dikutip dari media Iran, Mer News Agency, unit Teheran dari Korps Garda Revolusi Iran menyelesaikan latihan militer berskala besar dengan komandannya yang melaporkan kesiapan tempur penuh di seluruh batalion dan tim operasi khusus yang berpartisipasi. Latihan militer yang diberi nama Panglima Martir ini untuk menghormati mendiang pemimpin revolusi Islam Ayatollah Khamenei dilaksanakan selama 5 hari di berbagai wilayah operasional di sekitar Teheran. Beijing, Tiongkok pada Kamis pagi ini. Pertemuan ini membahas sejumlah isu sensitif dari perdagangan hingga Sementara itu, saudara, berikut ini adalah visual pertemuan antara Donald Trump dan Xi Jinping di ruangan, di mana memang tadi pertemuan ini sudah dijadwalkan meskipun sempat tertunda hingga akhirnya pada bulan Mei ini pertemuan akhirnya dilangsungkan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah agenda akan dibicarakan pada pertemuan kali ini, termasuk terkait dengan perang dagang yang memang sebelumnya ramai diperbincangkan antara dua negara ini, dan juga terkait wilayah Taiwan kemungkinan juga akan dibahas dalam pertemuan ini, hingga perang antara Amerika Serikat dan Iran yang hingga saat ini belum mendapatkan titik temu terkait negosiasi dan mediasi antara kedua negara, meskipun sebelumnya sempat dilakukan mediasi oleh Pakistan terhadap dua negara antara Iran dan juga Amerika Serikat. Berkaitan dengan kunjungan Donald Trump ke Tiongkok, Iran tak sedikit pun khawatir. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, menjelaskan Tiongkok sepenuhnya memahami bahwa perang Iran dipaksakan. Bukan hanya masalah yang berlalu atau insiden terisolasinya kapal-kapal di Selat Hormuz, sebaliknya ini adalah meningkatnya unilateralisme Amerika Serikat yang telah merusak norma-norma internasional. به درستی می‌داند که جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک موضوع مقطعی گذرا و یک حادثه نیست، بلکه بخشی از یک روند جهانی است در راستای تشدید یک جانبه گرایی از سوی آمریکا که هنجارهای بین‌المللی رو مورد آسیب قرار داده. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Beijing, Tiongkok untuk memulai lawatan yang dijadwalkan berlangsung hingga hari Jumat. Septianto Galang Prakoso, dosen ilmu hubungan internasional UNS, menduga Donald Trump akan membujuk Tiongkok untuk tidak memveto resolusi keamanan Selat Hormuz. Dan berikut analisisnya yang kami cuplik dari program Breaking News Kompas TV sebelumnya. Jadi apa yang kemudian dilakukan Trump dalam hal ini sebenarnya memang bersifat sangat dinamis ya. Kita melihat sebenarnya kunjungannya sudah direncanakan jauh-jauh hari. Mainly karena waktu itu masih perang dagang, tapi kemudian karena merencanakan invasi ke Iran, pada akhirnya memang gencatan senjata perang dagang gitu ya, di stop dulu. Dan pada akhirnya wacana atau agenda kunjungan ini sudah ditentukan, meskipun sempat diundur karena memang eskalasi perang waktu itu. Sekarang kejadian Trump mengunjungi Tiongkok. Yang pasti yang bisa kita lihat adalah
adanya pergeseran penambahan isu di mana sebelumnya US dan China pastinya akan membicarakan masalah perdagangan dalam hal ini perang dagang rivalitas, mungkin juga keikutsertaan Amerika di berbagai rezim kerjasama perdagangan di dunia yang sebelumnya ketika zaman Obama mereka sangat-sangat eager untuk masuk ya, jadi ada kebijakan private to Asia dan sebagainya, tapi ketika era Trump dari mulai periode pertama mereka bertolak belakang begitu, mereka keluar dari semua perjanjian perdagangan dan mungkin sekarang ingin membicarakan istilahnya kasarnya mungkin berbagi ini ya, berbagi jatah atau kemudian berbagi proyeksi di mana Amerika dan Tiongkok bisa istilahnya menjaga rivalitas dengan lebih baik. Namun karena ada momentum perang ini, ya pastinya mereka akan membicarakan masalah Iran tentunya, dan Selat Hormuz akan menjadi bahasan utama, hampir bisa dipastikan demikian karena memang 40% bahkan mungkin lebih dari kebutuhan energi China itu diimpor melalui Selat Hormuz. Tapi juga menjadi satu concern ketika ada banyak pakar dan juga mungkin laporan dari media yang menyatakan bahwa harapan Amerika supaya Tiongkok ini menjadi mediator, Tiongkok ini potensial juga menjadi pihak penengah dalam isu ini, kelihatannya juga bisa jadi bertepuk sebelah tangan. Jadi sebelum Trump menelan pil pahit, dia menyatakan kita nggak perlu Tiongkok, kita bisa sendiri nanti mau diskusi. Karena dia mungkin takut malu ya ketika kita bicara seorang pemimpin negara didaya, dikuasa di dunia datang ke negara lain yang menyaingi negaranya begitu, tapi ternyata tawarnya nantinya ketika sudah disampaikan ditolak mentah-mentah oleh Xi Jinping kan juga malu ya, tangsin begitu kan. Oleh karena itu dia berjaga-jaga untuk saving face, pernyataan sebenarnya dikeluarkan. Ini saya kira juga bagian dari public stand-nya Trump sendiri, tapi juga ada strategi dalam hal ini bagaimana kemudian high level diplomasi dilakukan dan supaya mereka terkesan tidak istilahnya mengemis kepada Tiongkok untuk membantu menyelesaikan perang di Iran ini, seperti itu. Bahwa untuk saat ini seperti tamparan juga terhadap Presiden Amerika Serikat bahwa kapal tanker dari Tiongkok ini mampu leluasa melewati Selat Hormuz yang selama ini menjadi konflik terutama di Timur Tengah antara Amerika Serikat dengan Iran selain isu nuklir. Untuk saat ini Anda melihatnya seperti apa? Negosiasi terutama dengan Iran dan juga adanya Trump melakukan lobby-lobby dalam tanda petik terhadap Tiongkok agar mampu Iran menerima semua proposal yang akan diajukan oleh Amerika Serikat. Iya, untuk yang pertama Mas Yuno. Jadi ketika Amerika ini menghadapi kenyataan bahwa memang kapalnya Tiongkok bisa lewat bebas begitu, sesuatu yang sudah menjadi hal yang istilahnya memalukan saya kira ya, karena mereka dalam hal ini memblokade kemudian sengaja memperlama prolong war ya, memperlama perang ini untuk memberikan istilahnya melemahkan atau attrition war terhadap kondisi dari Iran sendiri, tapi semuanya ternyata tidak sesuai harapan Amerika dan justru negara-negara yang memang memiliki kerjasama strategis dengan Iran seperti yang sudah disampaikan Pak Surya, seperti Tiongkok itu bisa lewat. Nah, oleh karenanya apa yang kemudian dilakukan Amerika, saya kira akan fokus kepada memaksakan atau kemudian mencoba mempersuasi negara-negara lain untuk secara bertahap begitu ya menekan Iran dari segala macam dari segala penjuru begitu dengan berbagai cara dan berbagai macam cara. Misalnya ada kemudian kemungkinan yang juga sudah diberitakan banyak pihak untuk memaksakan ini atau menggiring ini ke resolusi Dewan Keamanan PBB. Lah, jangan-jangan yang dilakukan Trump untuk berkunjung ke Tiongkok begitu, saya tidak tahu ini bahasanya pasnya apa, mungkin sowan Xi Jinping gitu ya, tapi pasti dia tidak mau dilakukan seperti itu ya. Itu bukan membujuk Tiongkok untuk serta-merta melobi Iran juga secara langsung atau membantu Pakistan jadi mediator, tidak. Tapi bisa jadi justru malah membujuk Tiongkok untuk tidak memveto resolusi yang nanti akan dikeluarkan. Resolusi terkait keamanan Selat Hormuz misalnya. Karena banyak negara Timur Tengah seperti Kuwait, Arab Saudi, Qatar, dan juga negara-negara lain itu sudah mulai mengusulkan hal ini. Bahwa kemudian keamanan di wilayah Selat Hormuz, Teluk Persia, dan seterusnya itu harus kemudian dijaga dan memang harus istilahnya dilegalkan begitu ya melalui resolusi DKPBB begitu. Nah, ini menjadi jalan yang rumit juga ketika Iran harus lebih intens dalam menghubungi atau bekerja sama dengan kontaknya di DKPBB dalam hal ini Rusia dan China untuk bisa counterbalancing hal ini. Tapi akan menjadi rumit kalau kemudian Amerika bisa sukses melobi dalam tanda kutip Tiongkok
untuk membujuk Iran atau justru tidak tadi itu untuk kemudian tidak memveto resolusi yang akan terjadi ke depan. Intinya, jadi sekarang ini ada dua front yang sedang dihadapi Amerika, yakni di Selat Hormuz sendiri, dan juga front kedua adalah front lobby ya, tadi betul yang katakan Mas Yudo juga, lobby-lobby yang memang dilakukan Amerika dengan cara yang sangat high politics ya, dengan cara Trump berkunjung sendiri, menyatakan sesuatu, kemudian memberikan public statement, stand, dan macam sebagainya, untuk menunjukkan bahwa Amerika lah yang berinisiatif. Padahal mungkin sebenarnya mereka sudah sangat terdesak seperti itu. Saudara, perang Amerika Serikat versus Iran belum juga berakhir. Kedua pihak justru mengklaim memiliki kekuatan maksimal jika perang berlanjut. Yang terbaru, saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut-sebut menyiapkan operasi militer bertajuk Sledgehammer, menggantikan operasi Epic Fury. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran belum berakhir. Saling serang masih berlanjut di tengah gencatan senjata. Yang terbaru, dikutip dari NBC News, Pentagon mempertimbangkan untuk mengganti nama perang Iran menjadi Sledgehammer jika gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat gagal. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat juga telah menyatakan jika operasi militer bertajuk Epic Fury di Iran telah berakhir. Keputusan ini telah disampaikan juga pada Kongres Amerika Serikat. I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as a negotiation is concerned, I think the president's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. Economic engine. Menteri Pertahanan Amerika Serikat memaparkan permintaan anggaran bersejarah Pentagon ketika biaya perang melawan Iran meningkat menjadi hampir 29 miliar US dollar. Bicara di hadapan Subkomite Pertahanan Komite Anggaran DPR, Menteri Pertahanan Amerika Serikat mengatakan bahwa anggaran bersejarah yang diminta Pentagon dari Kongres adalah anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara fiskal. Thank you for the opportunity to testify in full support of President Trump's historic $1.5 trillion fiscal year 2027 budget for the Department of War. The President's budget request reflects the urgency of the moment. Upon taking office on January 20th of 2025, President Trump inherited a defense industrial base that had been hollowed out by years of America-last policies, resulting in a diminished capability and capacity to project strength. Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana menyebut, di dalam negeri, Trump terancam tak punya dukungan bila meneruskan perang. Banyak yang tidak menyetujui anggaran untuk perang yang diajukan pemerintahan Donald Trump. Pertama, Kongres banyak yang tidak menyetujui, bahkan Partai Demokrat itu sangat kritis. Anggaran untuk perang itu kan harus di-approve lagi oleh Kongres, bahkan juga 60 hari yang kemarin sudah dipakai oleh Trump. Kalau mau menyerang kembali, itu harus dapat persetujuan dari Kongres Amerika Serikat. Dan sekarang Partai Demokrat Amerika Serikat itu sedang menyiapkan sebuah undang-undang yang mengharuskan atau yang tidak memungkinkan Trump untuk melakukan perang kembali. Belum lagi. Hingga kini, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran belum berakhir. Kedua pihak mengklaim memiliki kekuatan maksimal jika perang berlanjut. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan untuk meluncurkan operasi militer bertajuk Sledgehammer menggantikan Epic Fury yang sudah berakhir. Dosen Kajian Ketahanan Nasional UI, Stanislaus Rianta, berpendapat Trump kini mengincar kemenangan dengan operasi yang lebih kuat karena Trump ditagih kemenangan oleh parlemen. Trump butuh dukungan parlemen agar tidak terjungkal di pemilu sela. Berikut analisisnya. Saya ingin tahu dulu apa yang dimaksud oleh Amerika Serikat dengan berakhirnya Epic Fury dan juga ditandainya dengan Sledgehammer ini. Ya, ini sebenarnya adalah problem internal Trump yang tidak mendapat kepercayaan dari Kongres dan masyarakat Amerika. Jadi Trump ingin segera mengakhiri perang dengan Iran ini, tetapi kesulitan untuk mencari exit strateginya. Sementara Iran itu bukan negara kecil yang mudah ditaklukkan, ini sudah 2 bulan lebih masih bertahan, maka Trump melakukan
manuver-manuver atau membuat strategi baru yang lebih keras namanya dengan nama sledgehammer itu menunjukkan bahwa ini adalah suatu yang keras, palu godam ya. Jadi dia ingin mengakhiri ini dengan kemenangan tentunya karena tidak mungkin Trump mengakhiri perang ini hanya dengan begitu-begitu saja meninggalkan Iran, tetapi harus menang karena biaya juga cukup besar. Kita tahu bahwa sudah disampaikan bahwa hampir 500 triliun itu biaya untuk perang ini dan ini akan bertambah lagi. Dan tentu ini ikut pertanggungjawabannya. Jika tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada kemenangan, maka ancaman bagi Trump dalam pemilu selanjutnya nanti. Oke. Ya memang Amerika kehilangan momen, sudah terlalu lama juga ini 2 bulan ini. Tetapi kan Amerika tidak akan membiarkan itu, bahkan akan mencuri-curi momen itu di saat ada momen lain. Kita lihat ketika peristiwa Venezuela, kemudian ketika perundingan dengan Iran malah dia melakukan serangan. Ini kan Amerika momen-momen seperti itu tidak bisa ditebak. Nah ini saya melihat bahwa nanti harusnya ketika selesai dengan Cina ini ada hasil yang positif harusnya, walaupun kita lihat bahwa Cina lebih menerima Iran daripada Amerika, dilihat dari sambutannya, dilihat dari sikapnya mendahulukan Iran ini, dan kepentingan Cina kan cukup besar dengan Iran, cukup besar sebagai mitra strategis ya. Tapi kalau dengan Amerika sebenarnya kan adalah sebagai rival di dalam ekonomi. Nah harusnya ketika ini Cina menjadi pemain utama, sekarang malah dia berhasil Iran mendatangi, kemudian Amerika mendatangi. Saya kira nanti jadi sangat penting ketika Cina memberikan masukan kepada Amerika atau Iran untuk segera meredakan perang ini. Memang momennya mungkin tidak tepat, tetapi Amerika biasa mencuri momen ini. Jadi apa yang akan terjadi nanti, saya kira ini Cina menjadi salah satu penentu apa yang menjadi sikap Trump. Stanis, oke. Bagaimana soal kesiapan Iran ketika Amerika Serikat sudah begitu tegas saat ini mengatakan dengan diksi operasi militer Epic Fury sudah diakhiri, kemudian diganti dengan sledgehammer begitu ya. Bagaimana kesiapan Iran Anda melihat setelah Mojtaba Khamenei pulih? Bagaimana pula nantinya perang akan berlangsung ketika memang benar-benar akan dilakukan? Apakah akan lebih dahsyat dari sebelumnya? Ya, informasi yang saya dapatkan bahwa Iran sudah menyiapkan persenjataan, bahkan sekitar 30 pangkalan untuk meluncurkan peluru kendali juga sudah siap di sepanjang Selat Hormuz. Kemudian selain itu milisi-milisi juga siap, sudah ada pendaftaran milisi-milisi di sana. Jadi Iran kompak menjaga semangat untuk berperang melawan Amerika. Kemudian masyarakat juga sudah siap, persenjataan, bahkan CIA dalam laporannya yang beredar di media menyebutkan bahwa 70% alutsista Iran itu masih utuh sebenarnya dari dampak perang dua bulan ini. Ini menunjukkan bahwa daya tahan Iran cukup tinggi, baik. Nah, ini problemnya kan adalah Amerika akan berperang tanpa dukungan penuh. Jadi ada tanpa dukungan penuh dari masyarakat. Ada yang menolak, ada yang mempertanyakan. Sementara Iran akan berperang dengan dukungan penuh dari masyarakat dan persenjataannya. Apalagi Iran akan menjadi tuan rumah. Dia akan menguasai medan, dia akan menyiapkan killing ground bagi Amerika. Ini cukup berbahaya jika perang ini benar-benar terjadi karena ini bukan soal menang atau kalah, tapi ketika ini terjadi pasti akan menjadi bencana-bencana yang mengerikan bagi kemanusiaan. Oke, dampaknya akan lebih dahsyat. Tapi kemudian yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya yang tertarik begitu adalah soal polanya. Apa yang menjadi pembeda pola Epic Fury dan juga pola Sledgehammer yang paling krusial menurut Anda? Ya, ini pasti Amerika akan mengerahkan kekuatan lebih besar jika ini terjadi. Kalau kemarin mungkin dengan serangan-serangan dari udara, serangan-serangan dengan pendaratan pasukan, tetapi Iran juga akan lebih besar. Makanya ketika ini terjadi pasti akan lebih besar dari perang Epic Fury kemarin. Kita lihat perang kemarin itu kayak perang-perangan sebenarnya, tidak total, masih banyak dominan diplomasinya. Tapi ketika tahap kedua ini terjadi pasti akan lebih banyak perangnya dan Iran itu belum mengeluarkan semua jenis senjatanya. Saya yakin Iran mempunyai senjata-senjata besar yang disimpan untuk menghadapi ini. Jadi ketika ini terjadi, maka Iran akan total, Amerika juga akan total, perang habis-habisan. Dan ini dampaknya bukan pada mereka berdua, tapi tentu pada kawasan, pada kita yang sangat berbahaya bagi kita. Oke, Anda menerangkan pola serangannya adalah lebih dahsyat dari segi jumlah begitu ya, kuantitas begitu. Tapi kemudian adakah spesifik khusus dalam Sledgehammer ini? Apakah langsung menitik beratkan serangan-serangan ke inti-inti wilayah-wilayah Iran? Dalam hal ini adalah fasilitas penting yang major di Iran.
Ya, pasti itu akan dilakukan karena perang sudah sampai ke tahap kedua, tentu tidak akan memperpanjang sampai tahap ketiga. Jadi serangan akan lebih terarah istilahnya pada center of gravity-nya. Jadi Iran juga pasti akan membalas kepada pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan Teluk, di negara-negara di Teluk itu akan terjadi juga. Selain mempertahankan diri kemudian membalas serangan dari Amerika, Iran pasti juga akan menyerang negara-negara lain yang menjadi pangkalan Amerika. Karena tentu Amerika tidak menyerang langsung dari Amerika, tapi dari pangkalan-pangkalan tersebut. Jadi serangannya bisa dengan peluru kendali, saling serang, dan ini dampaknya saya kira akan lebih banyak lagi korban-korban jiwanya. Jadi serangan secara terbuka akan lebih banyak. Kalau kemarin mungkin di Epic Fury akan lebih banyak diplomasinya, serangannya hanya kayak pemanis, tapi sekarang lebih banyak serangan-serangannya dan nanti diplomasinya yang sebagai pemanis. Saudara, kita nantikan informasi selanjutnya. Sesuai jeda, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.